Imam Ibnu Uyainah dalam sebuah kitabnya, beliau ini masuk ulama salaf yang hidup tahun 200-an ya. Berarti memang ulama-ulama salaf di masa mungkin Imam Hanafi atau Imam Malik. Beliau mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis ini bisa menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang ahli fikih. Ahli fikih kita sudah tahu sendiri di masa-masa yang dekat dengan sahabat, yaitu yang paling populer adalah 4 mazhab atau mazahibul arba'ah yang dikenal dengan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i hingga generasi yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ahli fikih. Sehingga Imam Hambali pun mengatakan la yastaghni sahibul hadis min kutubis syafi'iyah. Orang yang ahli hadis pun di masa itu, generasi mazhab Syafi'i, yang fannya memang fan hadis, itu butuh kepada kitab-kitab Imam Syafi'i. Wa qala maka ashabul hadis ya'rifuna ma'aniya ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabayyanaha lahum. Orang-orang ahli hadis pun tidak faham akan makna-makna hadis langsung dari Rasulullah. Yang datang redaksi hadis dari Rasulullah. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan kepada mereka bagaimana makna-makna itu. Dalam redaksi ini kita bisa menarik benang merah. Maksud dari redaksi yang awal, hadis menyesatkan, itu bukan berarti hadisnya yang menyesatkan. Makna yang tersirat di sana. Kita sebagai orang yang hidup di generasi sahabat bukan, mazhab bukan, mujtahid bukan, kemudian ulama salaf, ulama khalaf bukan. Kok langsung ingin memahami hadis? Itu aneh dan janggal. Sehingga di sana akan menimbulkan kesesatan dalam memahami hadis. Jadi sekali lagi, yang menyesatkan itu bukan hadisnya, melainkan pemahaman kita yang masih dangkal atau bahkan kebodohan kita ini yang sok hebat, seakan-akan merasa sudah ada di level ulama, bahkan sudah di atasnya, mengaku-ngaku akan mengikuti hadis Nabi. Jadi jangan sampai kita punya anggapan ada hadis yang membahas hukum, khususnya fikih ataupun tauhid. Kemudian ada ulama salaf yang menjelaskan. Antara hadis dan ulama itu kok berbeda, berlawanan. Misalkan seperti ini, Nabi bersabda kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah dolalah ataupun sesat. Sedangkan ulama seperti Imam Syafi'i secara garis besar membagi bid'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Imam Nawawi membagi bid'ah ada 5. Maka kalau saya atau ulama, bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tetap mengikuti ulama dulu. Namun bukan berarti kita tidak mengikuti Nabi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Tidak. Kita mengikuti ulama, ulama itu mengikuti tabi'in, tabi'in mengikuti sahabat, mengikuti Nabi. Jadi generasinya lebih dekat. Dan beliau lebih alim, lebih tahu seperti yang saya jelaskan tadi, hafal ratusan ribu hadis sehingga tahu cara beristimbat hukum, cara menganalisa hukum. Karena tidak cukup kalau sekedar hafal hadis yang entah jumlahnya
berapa mengulang-ulang kullu bid'atin dolalah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolal itu tidak cukup. Masih banyak hadis lain yang nanti harus dikomparasikan sehingga bisa menganalisa sebuah hukum. Jadi sekali lagi kata-kata ada nabi, ada sabda nabi dan ada kata ulama ataupun pendapat ulama. Jadi jangan mengaku-ngaku kita orang paling bisa dalam memahami hadis. Generasi ulama salaf kepada nabi itu terpaut mungkin antara 300 ke 500 tahun. Dan beliau alim-alim, hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis dan beberapa syarat-syarat dalam ilmu hadis yang lain, bahkan ilmu-ilmu fikih, ilmu apapun itu. Daripada kita yang hidup di masa hampir 1500 tahun, jaraknya terpaut dengan kehidupan Nabi. Logikanya lebih paham mana antara ulama yang lebih dekat dengan tabi'in, sahabat dan Nabi daripada kita yang hidup entah dekat dengan siapa, dekat dengan ulama kholaf tidak, ulama salaf tidak, mujtahid tidak, sahabat tidak, apalagi dengan Nabi. Lebih paham kira-kira lebih paham siapa? Toh jika kita ini paham hadis, hafal hadis, yang membawa hadis ke kita itu apakah langsung Nabi? Atau mungkin dapat wangsit, mimpi, didatangi Nabi, kemudian diberikan riwayat-riwayat hadis. Apa memang seperti itu? Jadi marilah kita tahu diri, sadar diri, siapa kita. Kok seakan-akan kata-kata ini menjebak terhadap mental umat ataupun mindset umat. Umat nanti akan berpikir, oh iya, ini hadis Nabi. Sedangkan ini kan pendapat ulama. Saya mending ikut Nabi. Itu narasi yang fatal. Karena ikut ulama itu sebenarnya hakikatnya adalah ikut Nabi. Tapi kenapa diibaratkan kita punya tangga ingin naik ke lantai atas. Kita punya beberapa tangga. Nabi itu lantai atas itu. Apakah kita ini mungkin jika kita ini langsung naik ke tangga yang levelnya ratusan atau mungkin 1500 tahun itu? Apakah mungkin? Jika memang kita naik secara standar saja, tidak pakai alat apa yang sekarang ini canggih misalkan, tidak. Kita naik yang normal-normal saja. Misalkan ada tangga, biasa kita akan naik tangga itu. Jadi tangga yang mungkin jumlahnya dari 300 atau 200 ya. 200 ke 300 sampai 500 600. Itu lebih dekat daripada tangga yang di bawah jumlahnya 1500-an. Jadi tolong jangan mengaku-ngaku seperti itu, apalagi diarahkan kepada umat. Umat nanti akan bingung. Kemudian di sini mengenai hadis tadi sudah ditaksis dengan hadis lain. Kemudian mengenai asar. Asar juga ada dalam perkataan Sayyidina Umar, yaitu mengenai sholat jamaah, sholat tarawih secara berjamaah tadi. Kemudian saya tanggapi mengenai kata Ibnu Umar. Ibnu Umar ini mengatakan kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Sekali lagi yang berkaitan dengan lafaz kullu bid'atin dolalah, kullu muhdatsatin bid'ah, itu tetap ditaksis. Karena kenapa? Dalam riwayat lain Ibnu Umar justru mengakui adanya bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik.
Anil A'raj qala. Ini masih dalam Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sa'altubna Umar, Sa'altubna Umaro an salatid duha faqala bid'atun wa ni'matil bid'atu. Ketika itu Sayyidina Ibnu Umar ditanya mengenai perihal sholat duha yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian Ibnu Umar menjawab, itu adalah bid'atun wa ni'matil bid'atu, akan tetapi sebaik-baiknya nikmat. Ini sudah jelas. Jadi jangan hanya ditampilkan waktu Ibnu Umar mengatakan riwayat yang jangan cuma ditampilkan riwayat yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu dolalah. Sekalipun ada wa in rahan nasu, sekalipun orang-orang mengatakan ada yang baik. Jadi tetap dikembalikan, diarahkan kepada hadis am atau asar yang am, riwayat-riwayat yang umum. Itu menurut Imam An-Nawawi yang hidup di masa setelah Nabi, setelah sahabat. Jadi tahu semua redaksi baik hadis dengan hadis, kemudian asar-asar dikumpulkan. Jadi kan beliau tahu karena beliau ulama alim yang hidup tidak jauh dari Nabi dan sahabat, kemudian ke tabi'in. Kemudian mengenai Ibnu Mas'ud, kata-kata Ibnu Mas'ud, mohon maaf saya tidak akan menanggapi ya. Cuman ini harus digarisbawahi. Ini kalau memang penonton mau lihat di hadis-hadisnya atau riwayat-riwayatnya, monggo silahkan mengenai Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian maksud dari bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah menurut ulama itu diarahkan katanya jangan maksud atau kandungan. Ulama membagi bid'ah seperti Imam Syafi'i membagi 2, seperti Imam Nawawi membagi 5. Itu jangan digambarkan dengan bid'ah-bid'ah atau amalan-amalan yang seperti saat ini. Akan tapi menurut Ustadz ini adalah sarana-sarana bid'ah yang bersifat sarana. Dan itu katanya boleh. Ini dasarnya dari mana? Secara kaidah saja, secara kaidah usul, la tathbutul khususiyah illa bidalilin. Kita tidak boleh menetapkan kasus secara khusus illa bidalilin kecuali ada dalilnya. Jadi dasar dari agama ini luas. Jadi tidak boleh menentukan ini khusus ini kecuali dalil. Illa bidalilin. Jadi tidak bisa seperti tadi. Mengapa menetapkan kasus hadis itu kok umum? Karena ada dalil yang mengkhususkan. Ada dalil yang mengkhususkan. Ada hadis lain yang mentaksis. Nah, tapi kalau yang mengkhususkan ke sarana itu di mana? Itu nomor 1. Kemudian poin yang nomor 2. Lafat nikmatil bid'atu hadhihi dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwa sebaik-baik nikmat adalah ini, yakni sholat berjamaah, sholat tarawih secara berjamaah. Sekarang saya tanya, sholat tarawih secara berjamaah itu sarana apakah ibadah? Saya balik lagi akan menanyakan ini. Kemudian Abdullah bin Umar menambah kalimat dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi yang biasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibnu Umar mengatakan zidtu fiha wahdahu la syarikalah. Saya menambah lafaz wahdahu la syarikalah. Nah, sekarang saya mau tanya.
bacaan yang ada di dalam tahiyat ini, syahadat atau tasyahud ini, sarana apakah ibadah. Kemudian penambahan talbiyah juga sebagaimana sahabat, labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik warrauba'u ilaika wal amal, ditambah warrauba'u ilaika wal amal. Sekarang bacaan dalam talbiyah waktu kita tawaf itu masuk sarana apa ibadah, apa termasuk dikir, dan dikir apakah masuk ibadah. Kemudian juga suatu ketika dalam hadis ada sahabat melakukan sholat berjamaah dengan Nabi di belakang Nabi. Setelah Nabi berdiri dari ruku ataupun i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Dan ada sahabat yang menjawab Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah Nabi selesai sholat, kemudian Nabi bertanya, manil mutakallim? Siapa yang mengatakan itu? Qala ana, sahabat menjawab, saya. Nabi mengatakan ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Saya melihat sekitar 30 malaikat, masing-masing di antaranya ini berdesak-desakan untuk mencatat amal bacaan tadi, siapa yang pertama kali akan mencatat. Dan banyaklah riwayat-riwayat lainnya, baik itu hadis, asar, sehingga di masa tabi'in baru ahli madhab, yakni Imam Syafi'i, ahli mujtahid, ini bisa menyimpulkan, bisa beristimbat, menggali hukum karena banyaknya asar, banyaknya hadis. Jadi tetaplah kita ini harus mengikuti alur-alurnya ulama. Jangan sesuka hati ini begini. Kemudian lagi dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini yang mensyarahi atau lebih meluaskan penjabaran dari hadis Bukhari, hadis-hadis sahih. Wastadalla bihi ala jawazi ihdatsi dzikrin fi shalah ghairi ma'tsurin idza kana ghaira mukhalifin lil ma'tsur. Dengan adanya hadis tadi yang sahabat menambah lafaz Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, ini menunjukkan atas kebolehan ihdas, atas kebolehan membuat hal baru zikir fis sholah, di dalam sholat, yang tidak diriwayatkan dari Nabi selama tidak berlawanan. Di sini lafadznya ihdas, hal baru. Dikir, ihdasu zikrin. Nah sekarang dikir masuk sarana atau ibadah. Jadi sekali lagi saya tidak bisa menyimpulkan ini. Intinya yang nomor satu, jangan kita merasa selevel apalagi lebih alim daripada ulama-ulama salaf, ulama ahli-ahli hadis. Karena seperti yang saya katakan dari Imam Ibnu Uyainah, al haditsu mudillah illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan karena kebodohan kita, kecuali kepada orang yang ahli fikih. Jadi kita harus ikut sesuai dengan rentetan mazhab-mazhab kita. Kemudian yang kedua, kayaknya tidak ada ya. Satu kata itu sudah cukup. Ikuti para ulama salaf, khususnya ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, yang sudah mu'tabar, yang sudah diakui oleh dunia, dan pendapatnya memang sudah masyhur, sudah adhar.